4. Sertifikat cacat hukum digunakan Gibran menggugat sita eksekusi tanah Sriwedari. Halo pendengar setia, kembali lagi bersama saya di podcast Gus Jack. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus tanah yang penuh kontroversi, berliku-liku sejak abad ke-19, hingga kini masih menjadi polemik panas. Kasus tanah eks Taman Sriwedari di Surakarta. Ini bukan sekadar sengketa biasa, ini adalah cerita panjang tentang sejarah, hukum, dan bahkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Mari kita mulai dari tahun 1877. Pada 12 Juli terbit Akta Jual Beli nomor 10 atas nama Raden Mas Tumenggung Wirjodiningrat. Kemudian dikukuhkan oleh Akta Residen Ven Surakarta nomor 59. Inilah dasar kepemilikan sah tanah seluas 59.000 meter persegi di Sriwedari. Melompat ke tahun 1981, Mahkamah Agung memutuskan bahwa ahli waris Wirjodiningrat adalah pemilik sah tanah tersebut. Bahkan di tahun 1997, pemerintah kota Surakarta membayar uang sewa, sebuah pengakuan yuridis bahwa tanah itu bukan milik Pemkot, melainkan milik ahli waris. Perjalanan hukum panjang terus berlanjut. Dari PT UN Semarang tahun 2002, Mahkamah Agung tahun 2004, hingga peninjauan kembali tahun 2015, semuanya menguatkan kepemilikan ahli waris. Artinya, status tanah ini sudah inkrah berkekuatan hukum tetap. Namun, ironisnya, pemerintah kota Surakarta tetap tidak menyerahkan tanah tersebut, meski sudah 12 kali dilakukan aan maning oleh pengadilan. Dan disinilah muncul kejanggalan besar. Setelah putusan inkrah, justru terbit sertifikat baru atas nama Pemkot, HP nomor 26 tahun 2004, HP nomor 40 tahun 2016, HP nomor 41 tahun 2016, dan HP nomor 46 tahun 2020. Semua sertifikat ini jelas cacat hukum, karena lahir setelah putusan pengadilan final. Dan puncaknya terjadi pada tahun 2022. Dalam perlawanan eksekusi di Mahkamah Agung, ex-wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, menggunakan sertifikat-sertifikat cacat hukum ini sebagai bukti gugatan. Padahal, sertifikat itu sudah jelas bertentangan dengan putusan pengadilan yang inkrah. Tindakan ini berpotensi melanggar hukum. Pasal 263 KUHP tentang penggunaan dokumen palsu, Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kewenangan, dan Pasal 242 KUHP jika dinilai sebagai pemberian keterangan palsu di pengadilan. Tidak berhenti di situ. Sejak 2012 hingga 2022, Pemkot Surakarta terus membangun fasilitas di atas tanah sengketa, museum keris, geraha wisata, masjid, hingga gedung lain, dengan dana APBD, APBN, bahkan CSR. Jika benar menggunakan tanah yang sudah jelas bukan miliknya, maka ada indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Hingga kini, tanah eks Taman Sriwedari masih dikuasai Pemkot Surakarta. Padahal putusan pengadilan sudah final, jelas, dan mengikat. Ini adalah bentuk nyata contempt of court, ketidakpatuhan terhadap putusan hukum yang sah. Dan pertanyaan besar masih menggantung, apakah hukum di negeri ini benar-benar ditegakkan, atau hanya menjadi permainan kekuasaan? Kasus Sriwedari adalah potret nyata perjuangan panjang keluarga rakyat biasa melawan birokrasi. Bukan hanya soal tanah, tapi juga soal martabat hukum dan keadilan. Saya Anda dan inilah kronologi panjang kasus tanah eks Taman Sriwedari Surakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya.